Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Melanjut kepada bab selanjutnya, pelajaran tarbiyah, yaitu ke bab keempat, al-babu ar-rabi'u, halaman 41, 42 dan 43. Ini bab terakhir, agak sedikit banyak ya, ada 3 kaca. Mohon untuk diperhatikan, simak video ini sambil dibuka kitabnya ya. Ulangi lagi, bab keempat, al-babu ar-rabi'u, halaman 41, 42, 43. Ada sekitar 3 kaca, agak panjang ya. Disimak video ini, penjelasan ini sambil dibuka bukunya. Ini adalah bab terakhir, penjelasan terakhir. Ya, baik. Al-babu ar-rabi'u. Al-qudwatu wasilatun tarbawiyatun linnas'i wasyabab. Bab keempat itu membahas tentang al-qudwah, suri toladan, sebagai wasilah pendidikan untuk linas'i, pemuda, wasyabab, pemuda juga sama ya, sama-sama pemuda artinya. Jadi bab keempat itu membahas tentang sauri toladan sebagai wasilah atau perantara pendidikan untuk pemuda. Nah, al-qudwah wasilatun tarbawiyatun linas'i wasyabab. Sauri toladan ya, atau contoh yang baik sebagai wasilah perantara pendidikan untuk pemuda. Itu yang kita akan bahas di bab 4 ini. Al-qudwatu min ahamil mawdu'at allati tal'abu dauran kabiran fi ittijahati wa sulukin nas'i wa syababi fi fatarati takwinihimul ula ya. Al-qudwatu min ahamil mawdu'at ya. Suri toladan atau qudwah atau uswah itu adalah judul terpenting. Judul terpenting allati tal'abu dawaron kabiron, yang mana berperan dengan ruang lingkup yang besar ya. Fi ittijahati, di dalam atau pada arahan-arahan wasulukin nas'i, dan perilaku pemuda. Fi patroti takwinihimul ula, di dalam fase-fase pembentukan mereka pertama kali ya. Jadi uswah atau qudwah itu judul terpenting ya di dalam tarbiyah, yaitu yang mana qudwah ini berperan dengan ruang lingkup yang besar, dauran kabiran, tal'abu dauran kabiran, yang mana berperan dengan ruang lingkup yang besar. Fi ittijahati, di dalam mengarahkan atau di dalam arahan-arahan, wasulukin nas'i, dan perilaku tindak tanduk daripada pemuda-pemuda. Fi patoroti takwinuhum, di dalam fase-fase pembentukan mereka pertama kali ya. Itu jadi saya ulangi, uswah atau qudwah itu adalah judul besar ya, judul terpenting yang berperan dalam ruang lingkup yang besar di dalam mengarahkan akhlak-akhlak daripada pemuda di dalam fase-fase pembentukan awal. Wahia min anjahil wasaili. Dan qudwah ini juga sebagai
media yang paling sukses, ya, atau wasilah yang paling najah yang bisa memberikan dampak di dalam al-mu'sirah fi, yang bisa memberikan dampak di dalam i'dad, mempersiapkan al-jil. Nah, di dalam mempersiapkan generasi-generasi al-jadid, generasi-generasi muda, generasi-generasi baru, khuluqiyan, dari aspek akhlak. Nah, jadi qudwah atau uswah ini adalah jurus tersukses, ya, dalam pendidikan yang bisa memberikan dampak untuk mempersiapkan generasi-generasi muda itu dari aspek akhlak, wa takwinuhum nafsian, dan dari aspek kepribadian, wa ijtimaiyan, dan dari aspek kesosialan, ya, di dalam hal sosial atau bermasyarakat, ya. Diulangi lagi, uswah atau qudwah ini adalah jurus terampuh tersukses di dalam mempersiapkan generasi muda, khuluqiyan dari aspek akhlak, nafsian kepribadian, ijtimaiyan ataupun sosial. Zalika li'annal murabbi huwa al-masal al-a'la. Nah, untuk itu dikarenakan li'annal murabbi, bahwasannya seorang pendidik itu adalah al-masal al-a'la, contoh, figur, public figure, ya. Contoh masalul a'la, ya, contoh public figure fi nadori tifli an-nashi, di dalam pada pandangan seorang anak yang sedang tumbuh. Nah, jadi dzalika, untuk itu, bahwasannya seorang pendidik itu adalah figuran, sosok yang dilihat di dalam pandangan seorang anak atau seorang pemuda an-nasi yang sedang tumbuh. Ya, jadi seorang pendidik itu adalah masalul a'la, contoh, figuran yang dilihat, yang dipandang. Kita lanjut. Kanatil qudwah amilan kabiran. Bahwasannya qudwah atau uswah itu adalah amilan kabiran, media yang paling besar. Media yang paling besar fi solahil waladi, di dalam mensolehkan daripada anak, au fasadihi, nah, atau merusak daripada anak. Kalau qudwah hasanah, nah, tob'an menjadi soleh. Kalau qudwah sayyi'ah, tob'an menjadi fasad. Fa in kana al-murabbi shadiqan aminan khuluqan kariman suja'an afifan. Nah, kalau saja seorang pendidik itu bersifat shadiqan, sidik, dapat dipercaya, aminan, ya, shadiqan aminan, dapat dipercaya, khuluqan kariman, berakhlak mulia, suja'an afifan, berani dan rendah hati, nasya'al waladu ala sidqi wal amanati wal khuluqi wal karomi wasyaja'ah wal ifah. Maka anak itu pun akan tumbuh, ya, di dalam apa? Kejujuran, keamanahan, di dalam akhlak yang mulia, di dalam keberanian, wal ifah, dan kerendah hatian. Wa in kana al-murabbi kadiban khainan bakhilan jabbanan. Apabila seorang pendidik itu mencontohkan daripada kebohongan, khianat, bakhil, dan pengecut, maka anak itu pula nasya'a al-waladu alal kadhib, maka anak itu akan tumbuh nanti suatu saat besar itu, ya, mempunyai sifat al-kidb, pembohong, khianat, bukhal, bahil, wal jubnu, dan pengecut. Ya, jadi segala sesuatunya tergantung kepada apa yang dicontohkan oleh seorang murabbi atau pendidik. Yakhtalifu ta'sirul qudwah bi ikhtilafil marahil umriyah. Nah,
Yakhtalifu ta'sirul qudwah bi ikhtilafil marahil umriyah. Berbeda fase umur, maka berbeda pula pengaruh keteladanannya. Ya. Berbeda fase umur, maka berbeda pula pengaruh keteladanannya. Alladhi yamuru, yang dialami biha al-atfal, yang dialami oleh seorang anak. Faqad yata'assaruna bil qudwah al-muhita bihim. Nah, terkadang mereka terpengaruh oleh sekelilingnya. Faqad yata'assaru bil qudwah al-muhita bihim. Nah, terkadang mereka terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, seperti dakhilal usrah, di dalam keluarga, wal madrasah, di dalam sekolah, wa fi muhitil mujtama' as-saghir, dan di sekeliling lingkungan kecilnya yang mana mereka hidup di dalamnya. Fahum yata'asaruna, maka mereka terpengaruh dengan apa? Perilaku kedua orang tuanya, guru-gurunya, tetangganya, wal mujtama, dan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya semuanya cenderung kepada atau hobi kepada olahraga, ya insya Allah anak-anak sekelilingnya itu pada senang olahraga, ya futsal atau voli misalkan, ya kayak di Waragati nih, masyarakatnya itu cenderung kepada senang pada olahraga, jadi banyak yang bisa voli, banyak yang bisa futsal, banyak yang bisa ini. Nah, terpengaruh kedua orang tua juga. Kalau kedua orang tua juga senang musik, ya insya Allah anaknya juga akan senang musik. Jadi gimana keadaan sekelilingnya, maka si anak itu akan ikut kepada perilaku kecenderungan daripada sekelilingnya. Ya, kita lanjut. Yarol Islamu annal qudwata a'damu wasaili tarbiyah. Nah, dalam pandangan Islam bahwasannya qudwah atau uswah itu adalah a'damu wasaili tarbiyah, wasilah terbesar di dalam pendidikan. Fahuwa yukimu tarbiyatahu ala hadal asas. Maka Islam membangun pendidikannya itu di atas qudwah ini, di atas asas ini, di atas pondasi ini. Apa? Qudwah. Ya, contoh yang baik. Dikarenakan dalam pandangan Islam itu qudwah itu adalah wasilah terbesar di dalam pendidikan, maka Islam membangun daripada pendidikan itu di dalam qudwah ini. Wayang duru ilal qudwah, dan Islam itu melihat kepada qudwah itu ala annaha aqwa wasail, bahwasannya qudwah itu adalah aqwa wasail, wasilah terkuat di dalam pendidikan. Taksiron ala nufusi, nah, yang memberikan dampak terhadap manusia atau kepada kepribadian, wa taujihan lisuluk, dan arahan kepada perilaku. Inna usulal qudwah as-solihah, bahwasannya pokok daripada qudwah solihah atau uswah hasanah, allati yakunu bihal murabbi, yang menjadikan dengan qudwah itu al murabbi, pendidik, qudwatan thayyibatan, nah ya bisa disebut sebagai qudwah yang baik untuk sekelilingnya, itu berasal atau kembali lagi kepada dua pokok yang besar, ya itu. Kalau seorang murabbi, ya, jadi pokok daripada qudwah solihah itu yang menjadikan si murabbi atau pendidik itu menjadi seorang yang memberikan qudwah thayyibah itu, ya tarji'u, nah, balik kepada dua asal yang sangat besar, nah, yaitu husnul khulqi wa muwafaqatil amali lil qawli. Jadi pokok daripada uswah hasanah itu adalah, ya, atau qudwah sholihah itu adalah husnul khulqi, berperilaku baik, wa muwafaqatil amal lil qaul. Nah, kesamaan, kecocokan antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dikatakan, atau kesamaan antara apa yang dikatakan
dengan apa yang dikerjakan. Ya, paham ya? Ya, jadi pokok daripada qudwah sholihah atau uswah hasanah itu balik lagi kepada dua pokok inti, yaitu berperilaku baik, husnul hulki, wa muwafaqatil amali lil qauli, dan kesamaan, kecocokan apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat gitu. Ya. Pertama, husnul khuluqi. Nah, akhlak yang baik. Wa minal akhlaqil al-islamiyah, dan dari akhlak seorang dari akhlak Islam, ya. Wa minal akhlaqil islamiyah, dan dari akhlak Islam, allatilaha, yang mana allatilaha silatun wasiqatun bi amalil murabbi, yang mana memiliki keterkaitan yang kuat dengan profesi seorang pendidik. Ya. Pertama, husnul khulqi, akhlak yang baik itu, wa minal akhlak, dan dari akhlak Islam yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan profesi seorang pendidik itu, hiya, pertama, as-sidqu, dapat dipercaya atau jujur, ya, jujur, wasobru, dan sabar, rohmah, penyayang, watawadu, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, ya, wa mukhalatu wa iqamul alaqah ma'an nas, mahir bergaul, wa iqamatul alaqah, dan membangun hubungan ma'an nas, dengan manusia. Jadi supel, humble gitu ya. Jadi mudah bergaul, gampang akrab gitu. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima sholihal akhlaq, rawahu Muslim. Wa qala ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluqi, rawahu Abu Daud. Nah, fa'alal murabbi al-haris. Nah, maka kepada seorang pendidik yang berkeinginan kuat ala tarbiyatin nas'i, untuk mendidik pemuda, ayatakhollak bi akhlakil hasanah, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Adapun hadis dan ayat Quran, kalian kurang lebih sudah tahu artinya ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam dilihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima sholihal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Wa min sayin asqal fil mizan, apa yang sesuatu yang berat di dalam timbangan itu adalah perilaku yang baik. Nanti antum bisa lihat di terjemahan hadis atau ayat Al-Quran yang lebih tepatnya. Kemudian yang kedua, muwafaqatul amalil qaul, kecocokan, kesamaan antara apa yang dia perbuat dengan apa yang dikatakan. Fal yahdar, maka hendaklah dihindari. Apa? Untuk siapa? Al-murabbi, seorang pendidik. Min, daripada mukhalafati af'alihi li aqwalihi. Nah, jadi kepada pendidik itu supaya dihindarin apa yang dikatakan sama apa yang diperbuat itu beda. Nah, harus dihindari hal-hal seperti itu tuh. Fal yahdar al-murabbi min mukhalafati af'al. Berbeda antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dikatakan. Nah, ini harus dihindari oleh seorang murabi atau pendidik. Wa inna nafsa, bahwasannya seseorang yang bertabiat ala adamil intifa bil kalam, bertabiat kepada ketidakmanfaatan di dalam berbicara, ya. Jadi seseorang dikatakan bertabiat yang tidak manfaat dari segi perkataan, itu adalah barang siapa man la ya'mal, barang siapa yang tidak mengerjakan, bi ilmihi, dengan ilmunya, wala yuwafiq, dan tidak sesuai apa yang dikerjakan dengan apa yang dia katakan. Nah, sekali lagi, bahwasannya dikatakan seseorang itu bertabiat
yang tidak ada manfaatnya dari segi perkataan, ya, atau orang itu dikatakan bertabiat perkataannya itu tidak manfaat. Ini seorang ini punya akhlak atau punya tabiat bahwasannya perkataannya itu tidak manfaat itu. Jadi perkataan yang tidak manfaat dikatakan perkataan itu tidak manfaat, yaitu siapa man la ya'mal bi ilmihi, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, wala yuwafiq fi'luhu qaulahu, dan tidak sesuai antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dia katakan. Walihada hadzarana Allah. Untuk itu Allah mewanti-wanti kepada kita, min khulafati af'alina li aqwalina, untuk jangan sampai apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan itu berbeda. Kalau Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ini adalah ayat yang populer, silahkan cari artinya di di Quran terjemahan, ya. Ini yang sering kita katakan kabura maktan itu. Wa qala jalla jalaluh, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Al-Baqarah ayat 44. Alal murabbi al-haris, maka kepada pendidik yang ingin berkeinginan kuat ala tarbiyatin nas'i, kepada pendidik yang berkeinginan kuat untuk mendidik pemuda, ayah mila nafsahu daiman, untuk bisa mawas diri, supaya dia ala muwafaqati afali, untuk apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan itu sesuai gitu. Jangan sampai la tasrobil qiyam, sendirinya makan minum sambil berdiri, sambil jalan. Nah, itu tidak muwafaqah, artinya mukhalafah. Fa inna hada ad'al ikbali alaihi wa qabli qoli. Kalau kita bisa mawas diri, membawa diri kita supaya kita selalu tidak kaburomaktan, artinya apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat itu sesuai, itu akan menyebabkan penerimaan, ya. Kita tuh akan diterima oleh anak itu, diri kita tuh, kehadiran kita tuh diterima, dan qabuli qaulihi, dan ucapannya juga akan diserap, akan diterima, akan ditangkap oleh anak gitu. Fa idza tahaqqaqa hadanil aslani, apabila terwujud dua pokok ini, apa? Husnul khulqi wa muwafaqatil amalil qaul, maka hasunat siratul murabbi, maka akan baik riwayat perjalanan seorang pendidik itu. Wa asbahat siratuhu, maka perjalanan riwayatnya itu thayyibah, akan baik. Sebagai apa? Sebagai dakwah somitah ilal qudwah, sebagai pendakwah atau penyeru daripada qudwah itu sendiri. Itu. Jadi kalau dua aspek ini nih, dua pokok ini, husnul khulqi dan muwafaqatul amal lil qauli, itu berhasil dimiliki oleh seorang murabi, maka riwayat pendidikannya tuh akan lancar, ya, baik, dan berhasil untuk bisa mengajak atau memberikan uswah. Wa in fatahu hadani, dan jika ditinggalkan dua hal ini, apa? Husnul khulqi dan muwafaqatul amalil qaul, saat siratuhu, maka akan jelek riwayat perjalanan dalam pendidikannya. Wasorot dakwatan somitatan munfiroh, maka akan ditolak, dan dia dianggap tidak bisa memberikan qudwah, munfiroh anil qudwah. Hada mayu akidu sihata syiari ma'had, ini yang selalu ditakkidkan, ditekankan, ya, di dalam syiar ma'had. Kalau di sini Darussalam Gontor, ya, kita ganti bi Ma'hadi Nuril Fajri. Nah,
kata-kata ini itu sering disampaikan oleh pimpinan pondok ketika taujihat wal irsadat menjelang imtihan di setiap semester. Nah, bunyinya seperti ini. Inna tanfidat tarbiyata Inna tanfidat tarbiyatal khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bimujarradil kalam. Bahwasannya untuk menerapkan pendidikan akhlak dan pendidikan akal, nah, atau intelektual, la yakfi bimujarradil kalam. Nah, tidak cukup hanya sekedar omongan, ya. Bal la buda ayyakuna bil qudwah. Nah, tapi harus dengan qudwah solihah, dengan contoh yang baik, suri toladan yang baik, wa ijadil bi'ah, dan pembentukan milieu lingkungan. Fakulu ma yarahu at-talami, dan setiap apa-apa yang dilihat oleh seorang santri, wa mayasmaunahu, dan apa-apa yang didengar oleh santri daripada harokah wa aswat, apa yang dilihat oleh santri daripada gerak-gerik, dan apa yang didengar oleh santri daripada segala bentuk suara, pihadal ma'had, di pondok ini, yakunu amilan, yaitu akan menjadi media daripada media-media at-tarbiyah al-hulukiyah, pendidikan akhlak, wal akliyah, dan pendidikan akal atau intelektual. Nah, jadi untuk bisa menerapkan pendidikan akhlak, pendidikan intelektual itu nggak cukup dengan omongan. Ente gini, gini, gini. Tapi itu harus dengan contoh yang baik dan pembentukan lingkungan. Insya Allah di pondok mah pembentukan lingkungannya baik. Tinggal kitanya aja mau baik apa tidak. Ya, itu. Dan setiap apa yang dilihat oleh santri daripada gerak-gerik kita sebagai pendidik, atau apa-apa yang didengar oleh santri daripada suara-suara bahasa, ya, dan lain sebagainya, di pondok ini harus menjadi media pendidikan akhlak dan pendidikan akal. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu adalah harus mengandung pendidikan, gitu. Dari apa yang dikatakan oleh seorang pendidik, harus berpendidikan. Gak boleh kata-kata yang membuat malaikat pencatat itu sibuk, ya, gitu. Kalau kata Abi kan seperti itu, gitu. Apa yang dirasakan daripada pendidikan organisasi harus mengandung pendidikan. Jadi nggak ada di pondok itu acara-acara prank yang tidak berpendidikan, itu tidak termasuk daripada penerapan akhlak dan pendidikan akal itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah bab terakhir, ya. Ini adalah bab terakhir. Sekian lama Ustadz membuat video ini, ya. Mungkin itu aja. Nanti ada video lanjutan diisi dengan kisi-kisi dan qauli syukri dan qaulil afwi, ucapan terima kasih dan ucapan mohon maaf selama Ustadz mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.